Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Lutfiah, NPM 1813023004. Di sini saya akan menjelaskan stabilitas senyawa kompleks dan jenis stabilitas pada senyawa kompleks. Nah, sebelum memahami stabilitas dari ion kompleks, harus dipahami terlebih dahulu pengertian mengenai istilah kestabilan. Dalam mempelajari suatu sistem reaksi dan senyawa kimia, ada dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu pendekatan secara termodinamika dan pendekatan kinetika. Pada pendekatan termodinamika, maka kita membicarakan mengenai keadaan awal dan akhir dari sistem tersebut. Pada tinjauan termodinamika ini, suatu senyawa kimia dapat dikatakan stabil atau tidak stabil. Selain stabilitas senyawa, beberapa besaran yang dibahas dalam pendekatan termodinamika adalah konstanta kesetimbangan, energi ikatan, potensial reduksi, dan besaran lain yang mempengaruhi harga konstanta kesetimbangan. Untuk senyawa kompleks Blitz 1927 menggolongkan senyawa kompleks menjadi kompleks stabil dan kompleks tidak stabil. Kompleks yang stabil memiliki kemampuan yang besar untuk mempertahankan keberadaan atau identitas dalam suatu larutan. Sementara kompleks yang tidak stabil akan terurai dengan mudah dalam larutan. Baiklah, yang selanjutnya adalah jenis stabilitas pada senyawa kompleks. Nah, pendekatan kinetika lebih menitikberatkan pada mekanisme yang terjadi dalam reaksi dan kecepatan berlangsungnya reaksi. Selain itu, pendekatan kinetika juga membahas energi aktivasi dalam reaksi, pembentukan kompleks intermediate, konstanta laju reaksi, dan besaran-besaran yang mempengaruhinya. Kemudian dalam pandan Van secara kinetika, maka suatu senyawa dapat dikatakan sebagai suatu senyawa yang labil atau senyawa yang inert. Terkait dengan senyawa kompleks, Taube pada tahun 1950 telah mengklasifikasikan senyawa kompleks menjadi kompleks labil dan kompleks inert. Nah, berdasarkan laju pertukaran ligan kompleks tersebut. Nah, kompleks yang labil akan mengalami pertukaran ligan dengan cepat. Sebaliknya, pada kompleks inert, pertukaran ligan berlangsung dengan sangat lambat dan bahkan tidak berlangsung sama sekali. Nah, karena tinjauan yang digunakan dalam aspek kinetika dan termodinamika berbeda, maka bukan tidak mungkin suatu senyawa kompleks yang stabil secara termodinamika jika ditinjau secara kinetika merupakan kompleks yang labil. Sebaliknya, suatu kompleks yang tidak labil mungkin saja merupakan kompleks inert. Stabilitas suatu senyawa tergantung pada energi reaksinya, sedangkan labilitas senyawa tergantung pada energi aktivasi dari senyawa tersebut. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka dapat kita ketahui bahwa kestabilan senyawa kompleks dapat ditinjau dari kestabilan termodinamika dan juga kestabilan kinetika. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang berikutnya, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas ion kompleks, lengkap dengan contoh. Nah, yang pertama itu adalah ukuran dan muatan logam pusat. Nah, stabilitas kompleks itu umumnya menurun dengan kenaikan jari-jari ion logam pusatnya. Nah, urutan stabilitas kompleks dengan logam alkali sebagai ion pusat terhadap jari-jari ion itu dapat dilihat di PPT. Nah, jika ditinjau dari muatan ion logam pusatnya, maka stabilitas kompleks itu menurun seiring dengan penurunan muatan ion logam pusat tersebut. Misalnya untuk ion TH4+, Y3+, Ca2+, dan Na+. Nah, ini urutan stabilitas kompleksnya dari logam tersebut dengan ligan yang sama itu dapat dilihat di PPT.
Nah, jika kedua faktor tersebut yaitu jari-jari ion dan muatan ion pusat itu digabungkan, maka secara umum dapat dilihat bahwa makin besar perbandingan harga muatan yaitu Q dan jari-jari kation logam, kompleks yang terbentuk akan semakin stabil. Nah, hal ini dikarenakan dengan harga Q berbanding R yang makin besar, sehingga medan listrik dari logam pusat juga semakin besar. Nah, faktor yang berikutnya itu adalah faktor CFSE. Nah, pada logam unsur-unsur transisi, adanya pemecahan orbital D ini memberikan harga CFSE ini mempengaruhi stabilitas dari kompleks yang terbentuk. Nah, adanya CFSE ini akan meningkatkan kestabilan kompleks tersebut, sehingga harga K maksimum dapat diramalkan akan diperoleh pada kompleks dengan logam pusat yang memiliki konfigurasi elektron D3 dan D8. Nah, karena konfigurasi ini akan memberikan harga CFSE yang paling besar. Nah, secara umum, urutan stabilitas kompleks itu berdasarkan konfigurasi elektron pada orbital D itu mengikuti urutan yang ada di PPT. Lalu, urutan D3 itu lebih besar dari D4 dan D8 itu lebih besar dari D9. Yang akan terjadi pada kompleks di mana efek dari John Taylor cukup lemah dan kompleks yang memiliki bilangan koordinasi 6, sedangkan urutan D3 lebih kecil dari D4 dan D8 lebih kecil dari D9 akan terjadi pada kompleks dengan efek John Taylor yang cukup kuat dan memiliki bilangan koordinasi 4. Nah, dapat dilihat pada PPT yaitu efek dari faktor CFSE yang dapat diamati pada urutan stabilitas kompleks dengan logam Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Co2+, dan Zn2+. Dapat dilihat terdapat jari-jari ionnya, lalu konfigurasi elektron D-nya, dan urutan stabilitasnya. Nah, faktor yang berikutnya atau yang ketiga yaitu elektronegativitas dan kemampuan polarisasi logam. Nah, kompleks yang terbentuk dari logam dengan elektronegativitas yang tinggi akan menghasilkan kompleks yang lebih stabil. Hal ini karena kecenderungan logam untuk menarik pasangan elektron yang didonasikan oleh ligan akan lebih kuat. Nah, dalam hal yang sama, logam dengan kemampuan polarisasi yang lebih besar akan menghasilkan kompleks yang lebih stabil. Nah, faktor yang berikutnya atau faktor yang terakhir yaitu logam jenis A dan jenis B. Nah, logam kelas A yaitu logam yang lebih elektropositif seperti logam alkali dan alkali tanah, logam transisi pertama, logam pada deret lantanida dan aktinida itu lebih stabil dengan ligan di mana atom yang mendonorkan elektron itu merupakan unsur pada periode kedua yaitu N, O, dan F. Nah, sedangkan logam golongan B yaitu logam-logam yang lebih elektronegatif seperti PT, AU, Hg, Pb, logam-logam transisi ringan dengan bilangan oksidasi yang rendah itu membentuk kompleks yang stabil dengan ligan yang donor elektronnya adalah atom dari periode ketiga yaitu PsCl. Nah, selain itu, logam-logam golongan A dan B ini memiliki urutan stabilitas yang berkebalikan jika membentuk kompleks dengan ligan-ligan yang dapat dilihat seperti di PPT. Nah, dapat dilihat urutan kestabilan dari golongan A dan golongan B pada tabel di PPT. Nah, dari logam golongan B itu memiliki sejumlah elektron di luar inti gas yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan P dengan atom ligan. Nah, adanya ikatan V ini akan meningkatkan kestabilitasan kompleks. Nah, dengan demikian, logam golongan B ini akan lebih stabil jika membentuk kompleks dengan ligan yang memiliki orbital D kosong yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan V. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan lanjutan materi yang disampaikan oleh rekan saya yang selanjutnya yaitu ada pengaruh dari ligan. Nah, selain pengaruh dari logam sebagai ion pusat dari kompleks, ligan yang terikat pada logam tersebut juga menentukan kestabilan dari kompleks yang terbentuk. Nah, berikut ini ada beberapa faktor dari ligan yang mempengaruhi kestabilan kompleks. Untuk faktor yang pertama yaitu ukuran dan muatan ligan. Nah, di sini ligan yang berukuran lebih kecil
dia akan lebih mudah mendekat ke arah logam pusat untuk membentuk ikatan yang lebih kuat. Nah, demikian ligan yang ukurannya lebih kecil akan membentuk kompleks yang lebih stabil. Nah, ditinjau dari muatannya. Jika semakin besar muatan yang dimiliki ligan, maka gaya tarik-menarik antara ligan dengan logam pusat juga makin kuat, sehingga ikatan yang terbentuk otomatis juga akan menjadi lebih kuat. Nah, dari dua hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompleks yang stabil akan terbentuk dari ligan yang berukuran kecil dan memiliki muatan yang besar. Lalu, yang selanjutnya ada momen dipol dari ligan. Nah, di sini analog dengan faktor muatan jika makin besar momen dipolnya dari suatu ligan, maka stabilitas kompleks yang terbentuk akan semakin besar juga. Nah, hal ini dapat dijelaskan urutan kestabilan dari sejumlah ligan netral berikut ini. Untuk amina, dia lebih besar daripada etilamin. Kemudian etilamin juga lebih besar dari dietilamin. Lalu dietilamin juga lebih besar dari trietilamin. Nah, untuk yang selanjutnya ada sifat basa ligan. Nah, di mana interaksi antara logam dengan ligan itu dapat ditinjau sebagai interaksi asam basa Lewis. Nah, oleh karena itu, jika makin basa suatu ligan, maka kompleks akan terbentuk, maka terbentuknya akan semakin stabil. Nah, hal ini dikarenakan ligan yang sifatnya lebih basa akan lebih mudah mendonorkan pasangan elektron bebasnya yang dimilikinya pada logam. Nah, atas dasar hal ini, maka ligan NH3 dapat membentuk kompleks yang lebih stabil dibandingkan H2O. Lalu yang selanjutnya ada kemampuan membentuk ikatan ligan. Maksudnya kemampuan membentuk ikatan pi. Nah, dengan adanya ikatan pi ini dapat memperkuat ikatan logam dengan ligan dalam kompleks. Oleh karena itu, ligan-ligan yang dapat membentuk ikatan pi dengan logam membentuk kompleks yang lebih stabil. Misalnya, contoh ligannya CN-, CO, PR3, dan alkena. Lalu yang selanjutnya ada efek sterik. Nah, adanya efek sterik ini dapat melemahkan ikatan logam dengan ligan yang karenanya adanya gaya tolak-menolak antar ligan yang terikat. Lalu faktor yang selanjutnya yaitu ada efek kelat. Nah, di mana ligan yang merupakan suatu ligan pengkelat itu membentuk kompleks yang lebih stabil dibandingkan ligan bukan kelat. Nah, hal ini karena ligan yang berikatan dengan logam melalui lebih dari satu atom donor, sehingga otomatis ikatan yang terbentuk akan lebih kuat. Nah, kestabilan ligan penghelat ini dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut ini. Untuk yang faktor pertama adalah ukuran cincin helat. Nah, umumnya makin besar ukuran cincin kelat, maka semakin stabil kompleks yang terbentuk. Kemudian yang kedua, efek resonansi. Nah, adanya resonansi ini akan meningkatkan kestabilan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.